adalah cahaya itu sangat mempengaruhi terhadap laju fotosintesis. Gitu. Nah, selain itu, laju difusi CO2 ke dalam sel. Kan jadi kan CO2 itu ada di sekitarnya dari misalkan suatu tanaman yang mengalami fotosintesis. Nah, CO2 ada di sekitarnya. Itu akan masuk ke dalam sel, kemudian akan mengendalikan laju dari fotosintesisnya. Nah, CO2 ini akan bisa juga menjadi faktor pembatas kalau misalkan terjadi jenuh cahaya. Maksudnya itu cahayanya itu cukup gitu, cahayanya itu nggak kurang, tapi CO2 itu bisa menjadi faktor pembatas kalau misalkan cahayanya itu cukup untuk melakukan proses fotosintesis gitu. Nah, tetapi kalau misalkan terjadi kenaikan konsentrasi CO2, maka akan menghilangkan pembatasnya tadi. Jadi kalau misalkan gini, konsentrasi CO2-nya itu kan bisa terjadi kenaikan nih, maka faktor pembatasnya itu akan hilang gitu. Untuk selanjutnya di sini, nah sebagai informasi ya, percobaan ini pernah dilakukan pertama kalinya oleh F.F. Blackman pada tahun 1905. Nah, yang kesimpulannya itu adalah bahwa proses fotosintesis itu meliputi reaksi-reaksi fotokimia dan juga reaksi-reaksi enzimatik. Pada keseluruhan prosesnya ini mulai berlangsung kalau misalkan ada cahaya dan juga akan berhenti kalau misalkan nggak ada cahaya. Jadi cahaya di sini itu sangat mempengaruhi fotosintesisnya itu. Kak, mohon maaf, suaranya terlalu kecil. Oh ya. Ya, terima kasih Kak. Bentar. Suaranya apakah sudah terdengar? Jelas? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Dilanjutkan. Oke, akan dilanjutkan ya. Percobaan ini pertama kali dilakukan itu oleh F.F. Blackman pada tahun 1905. Kesimpulannya, bahwasanya proses fotosintesis ini meliputi ada reaksi fotokimia dan juga ada reaksi enzim. Nah, pada proses fotosintesis ini berlangsung kalau misalkan ada cahaya, dan akan berhenti kalau misalkan tidak ada cahaya. Kalau misalkan dalam keadaan gelap ini, itu akan menghambatkan proses fotokimia sehingga O2-nya tidak dapat diproduksi. Jadi kalau pada saat keadaannya gelap, maka proses fotokimianya ini akan terhambat sehingga oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis ini tidak dapat diproduksi. Selain dari faktor-faktor luar, kan faktor luar yang di sini kan ada CO2 sama intensitas cahaya sama suhu gitu ya. Nah, ini kan faktor luar tersebut kan mempengaruhi laju fotosintesis. Nah, selain itu ada juga faktor dalamnya. Faktor dalam dari fotosintesis ini adalah konsentrasi klorofil, defisit air, dan juga konsentrasi enzim. Jadi kalau misalkan konsentrasi dari klorofil misalkan nih di suatu tanaman atau di gitu ya, konsentrasinya itu rendah, maka itu juga dapat membatasi laju fotosintesis walaupun adanya cahayanya itu cukup untuk fotosintesis. Jadi faktor dalam pun juga berpengaruh. Ya. Tujuannya itu ya untuk mengamati pengaruh cahaya dan ketersediaan CO2 terhadap laju fotosintesis dengan mengukur banyaknya oksigen yang akan dikeluarkan. Langsung ke gambar percobaan. Nah, kalau misal kita melakukan praktikumnya itu secara langsung, biasanya kita praktikumnya itu pakai hidrilla. Jadi di sini dipasang seperti ini. Ini kan hidrilla. Ya. Terus di sini ada di luarnya itu ada air yang diisi oleh 250 mili air. Terus di sini ada termometer. Termometer ini untuk memonitor suhu sekitarnya. Jadi kan bukan suhu yang ada di tabung reaksi yang ada isi hidrilla ini, bukan, tapi suhu ini itu untuk mengukur suhu yang ada di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah, terus di sini lampu ya. Terus kalau di sini yang percobaan, jadi antara
cahaya dengan hidrilanya ini akan diamati cahayanya pada jarak Kak, sekian meter. mohon maaf, Ya, suaranya kecil, Kak. oh iya. Ya, Coba nah sebentar sekarang lagi udah, ya. nah sekarang udah jelas, Kak. Jadi soalnya kecil banget gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Kalau sekarang, ya sekarang udah jelas belum suaranya? Udah, Kak. Ya. Oke, diulang dari proses percobaan pengamatan. Nih, jadi kalau misalkan kita praktikum secara langsung, kita itu akan mengamati hidrilla di sini. Jadi ini kan hidrilla nih di tabung reaksi ini. Terus hidrilla ini dimasukkan ke tabung reaksi ini. Isinya ada 250 ml air. Di dalam tabung bekernya ini ada NaHCO3. Nah, NaHCO3-nya ini itu sebagai sumber dari CO2-nya gitu. Nah, terus di sini ada termometer. Nah, termometer ini tuh untuk mengukur suhu yang ada di sekitarnya. Jadi bukan suhu di dalam tabung reaksi ini, tapi suhu yang ada di lingkungannya kayak gitu. Nah, ini kan ada lampu nih. Lampu ini akan diarahkan ke hidrilla dengan jaraknya itu sesuai dengan pengamatannya gitu. Bisa ada yang 5 cm, ada yang 25, ada yang 50 kayak gitu ya. Habis itu pengamatannya juga dilakukan nih untuk mengamati jumlah gelembung-gelembung yang ada di tabung reaksi ini. Jadi nanti di sini akan terukur oksigennya seberapa banyak gitu. Nah, kan kalau misalkan kita untuk mengukur laju fotosintesisnya ini, Kak, mohon maaf. Suaranya kecil lagi, Kak. Ya. Oh iya. Coba deh. Suaranya udah jelas? Ya, sekarang udah jelas. Oke. Nanti diingatkan lagi aja ya kalau suaranya kecil. Kayaknya memang ada gangguan. Baik, Kak. Ya. Di sini diulangi lagi aja ya. Pada percobaan ini, jadi nanti hidrilla ini kan akan menghasilkan oksigen ya di sini. Akan ada gelembung-gelembung yang ada di sini. Nah, terus kan di sini ada tubing dan ada siring ya. Nah, tubing di sini itu akan menghasilkan nilai di sini. Kan ada penggaris di sini tuh. Di sini adalah nilai seberapa banyak yang oksigen yang akan dihasilkan kayak gitu ya. Seberapa besar yang akan dihasilkan. Kemudian di sini siring ini fungsinya itu untuk mengeluarkan gelembungnya. Jadi kalau misalkan kan pada saat kita ngukur nih pada jarak 5 meter nih. Terus kan ada proses selanjutnya yaitu untuk mengukur jarak ke 10 meter. Ya, ke 10 cm maksudnya. Ke 5 cm misalkan ke 10 cm kayak gitu kan. Nah, pada jarak-jarak untuk jarak satu ke jarak yang lainnya itu di sini siringnya itu dikeluarin dulu gelembung yang udah terukur di sini kayak gitu. Fungsi siringnya itu untuk mengeluarkan gelembung kalau misalkan pada percobaan di sini 5 cm itu sudah selesai. Terus untuk menuju ke 10 cm di sini dikeluarkan dulu. Kak Nurul, maaf suaranya kayaknya kecil lagi deh. Oh iya. Sepertinya. Kalau enggak saya mau coba gabung di HP juga ya supaya suaranya lebih terdengar kali ya. Sebentar ya.
Ya, apakah suaranya sudah jelas? Bergema ya suaranya? Iya. Matiin speaker laptopnya aja, Nur. Coba. Udah terdengar belum? Masih kecil ya suaranya? Sudah cukup jelas, Nur. Oh yaudah. Dilanjutin aja ya. Ini layarnya masih ada kan? Masih kelihatan? Masih. Ya. Oke. Dari yang penjelasan ini, yang dari tadi tuh masih suaranya kecil ya? Iya Kak, kecil Kak. Iya, Nur. Oh. Ya udah nih. Di ini dulu deh. Ini udah lumayan tapi kan sekarang ya. Udah kok, udah jelas. Ya, ya. Di sini pemasangannya itu ada lampu yang diset dengan jarak tertentu ke cahayanya menuju ke hidrilla. Hidrilla ini di sini ada termometer, fungsinya itu untuk mengukur suhu yang ada di lingkungannya. Jadi bukan yang ada di tabung reaksi, kayak gitu. Terus pada saat hidrilla ini mengeluarkan oksigen, maka di sini akan terukur di bagian tubing di sini. Ini adalah seberapa banyak gitu kan oksigen yang akan dikeluarkan di sini akan terlihat. Nah, terus gelembung-gelembung di sini juga menandakan bahwa hidrilla ini mengalami proses fotosintesis. Nah, kalau misalkan pengukurannya itu ada perlakuan yang kedua, yaitu 5-10 meter. Suaranya kecil lagi. Oh ya. Oke. Ya, kemudian siring ini akan diputar gitu untuk mengeluarkan gelembungnya lagi ketika jaraknya itu akan diatur ulang. Datanya itu akan dibagi menjadi 5. Nah, jadi ini karena kita itu nggak pakai percobaan di rumah ataupun percobaan di laboratorium, jadi di sini langsung membahas hasil. Ya, nanti kakak akan mengirimkan data-data kelompok. Jadi kalian hanya membahas satu data saja gitu ya. Kak, Jelas? maaf suaranya kecil lagi. Oke, suaranya sudah lumayan belum sekarang? Oke. Dilanjutkan ke ininya ya, datanya ya. Pembahasan data, oke ya. Pembahasan data ini, jadi nanti kalian hanya membahas data-data sesuai dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya ini nanti kakak akan ngasih
share ada 5 kelompok nih. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja, kelompok 3 siapa aja, dan seterusnya. Itu nanti akan kakak share. Jadi kelompok misalkan kelompok 1 hanya akan membahas data di kelompok 1 aja kayak gitu. Nah di sini tuh kalian tuh cuman mengolah data ini. Hilang lagi. Udah lumayan belum sekarang? Udah lumayan suaranya? Ya, oke. Ya. Untuk pembahasan data, ini ada data kelompok 1, kelompok 2 itu nanti akan kakak share ya. Untuk kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, kelompok 3 yang mana. Nah, untuk cara ngebahasnya, jadi nanti datanya itu akan di masa Excel nanti akan dirata-ratakan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4 dan 5 dan 6. Nah, di sini untuk percobaannya, percobaan 1 itu sudah tertera. Udah kan? Halo, suaranya terdengar enggak? Kecil, Kak. Oke. Kalian udah baca penuntun kan ya? Ya, di sini kan ada kombinasi. Kita langsung cara ngolah datanya aja ya, karena kalau misalkan proses cobaan itu sebenarnya bisa dilihat dari video YouTube yang ada di buku penonton yang kalian download itu. Ya. Di sini kan perlakuan 1 itu pada jarak lampu 120 cm, terus pada konsentrasi NaHCO3 Maaf, kecil lagi, Nurul. Oh, kecil lagi suaranya. Sebentar. Udah lumayan belum suaranya? Udah jelas ya? Nah, perlakuan di sini ada 6. Perlakuan yang pertama pada jarak 120 cm dengan konsentrasi 1 gram per 250 mili dari tambahan airnya. Nah, kan NaHCO3 itu kan untuk CO2-nya kan, jadi ibaratnya CO2 yang ada di lingkungannya, di lingkungan hidrila. Nah, lampu itu berarti 120 cm itu jarak antara lampu ke arah hidrilanya di situ kan. Berarti kan ada perlakuan 1, perlakuan 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan perlakuannya ada 6. Nah, terus cara ngolah datanya itu ini. Kakak mau share screen lagi ya. Suaranya nggak kedengaran lagi, Nur. Oke. Tapi sekarang udah kedengaran belum? Setiap kalau kamu jawab, kedengaran sih. Oh ya udah. Mungkin saya akan lebih keras ya, soalnya mungkin ini kendala dari laptopnya atau jaringannya yang agak susah. Ih. Saya akan menjelaskan cara untuk mengolah datanya ya. Bentar.
Udah kelihatan belum layarnya? Baru kelihatan, Kak. Ya, di sini kakak mau mencontohkan data dari kelompok 5 ya. Di sini kan ada ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara ngulangnya itu kalian rata-ratakan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Ini ulang lagi aja. Jadi, ini kakak kasih tahu ya caranya. Yang pertama, kalian rata-ratakan dulu ulangannya. Nah, di sini kalian rata-ratain ke semuanya. Semuanya dirata-ratain. Terus, dari yang hasil rata-rata itu kalian blok, masuk ke insert, terus ke kolom, di sini pilih aja ini. Nah, habis ini kalian klik batangnya, terus klik kanan untuk memunculkan garisnya, trend line. Di sini untuk memunculkan garis ini tuh linear atau enggaknya gitu. Kan udah ya, di sini linear, kalian langsung terus aja. Nah, di sini kan ada garis linearnya di sini ya. Jadi kalian grafiknya cukup kayak gini aja. Kalau enggak, kalau dikasih keterangan juga boleh di sini. Nah, kayak gini. Kalian boleh pilih yang mana aja, mau yang kayak gini, cap yang kayak gini juga boleh. Tapi lainnya yang tadi kan di sini kan hilang ya. Nah, kalian coba. Suaranya hilang, sekarang masih hilang lagi. Ya udah, semoga jelas terus. Oke, untuk yang cara membuat trend line sama buat grafiknya udah paham belum? Ya. Iya, bukan milih yang mana. Jadi nanti kakak akan membagikan kepada kalian, kalian masuk ke kelompok yang mana aja. Kayak gitu. Maksudnya yang ditanyakan itu tabelnya. Oh, oh, terserah itu tuh yang garis ini kan apa? 0, 1, 2, 3 kayak gitu maksudnya. Itu kan ada yang banyak, ada yang dikit kayak gitu. Oh ya, itu bebas aja. Yang penting kalian di sini ada bentuk apa tabung batang kayak gini, terus ada garis ternyata kayak gini, kayak gitu aja. Terus di sini kan judulnya tulis aja hasil hasil kelompok 5 kayak gitu. Grafik ya gitu aja. Di sini ada grafik hasil kelompok 5 gitu aja nggak apa-apa. Terus di sini kan berarti kan masuknya ini kan percobaan. Ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan gelembung ya, berarti jumlah gelembung. Nah, kalau untuk cara buat line yang ini udah tahu kan tadi udah dicontohin ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Kecil lagi Kak suaranya. Terdengar kecil, Kak.
Cahayanya kecil, Kak. Oke, sekarang udah mendingan ya. Sudah, Kak. Ya, di sini jadi kalian grafiknya cukup kayak gini aja, udah cukup. Terus kalian ini kan berarti ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 sampai 6 ya. Tadi kan udah ada kan kalau misalkan perlakuan 1 itu antara jarak keberapa dan ya kan pada jarak keberapa, ini juga pada jarak keberapa dan kayak gitu kan. Udah ada tataran yang ada di buku penuntun. Nah, di sini adalah hasil grafiknya. Nah, dari kakak contohin untuk yang kelompok 5 ya. Kalau dari hasil grafik ini kita bisa lihat nih, berarti gelembungnya ada yang cuma 1, ada yang cuma 1,8, ada yang Kak, maaf suaranya hilang. Kak, maaf. Suaranya mengecil, Kak. oh suaranya mengecil ya. Udah mendingan belum? Udah, Kak. Ya, ya. Ya, jadi grafik ini menunjukkan perlakuan 1, perlakuan 2, 3 dan seterusnya itu gelembungnya beda-beda kan jumlahnya. Ada yang ini sedikit terus meningkat, terus ini sedikit terus meningkat lagi gitu kan. Nah, kan perlakuan 1 ke perlakuan 6 itu kan beda-beda nih. Makanya hasil gelembungnya itu juga beda-beda di sini. Ya. Hasil gelembungnya beda-beda. Terus di sini kan trennya kan berarti naik ya. Hilang lagi? Ya. Di sini trennya kan naik ya. Tren dari perlakuan itu naik kan. Berarti di sini tuh ada pengaruhnya kan. Pengaruhnya itu berdasarkan perlakuan itu sendiri. Berdasarkan karena jaraknya itu berarti kan intensitas cahayanya kan. Jarak antara cahaya ke hidrilla itu berarti mempengaruhi kan. Maaf, Nurul. Suaranya kecil lagi. Suaranya kecil lagi. Oke. Dilanjutkan ya. Di sini berarti kan antara perlakuan 1 sampai perlakuan 6 itu menghasilkan gelembung yang berbeda-beda di sini. Nah, trennya itu di sini naik. Tren perlakuan 1 ke perlakuan 6 trennya itu naik. Ya, berarti ini yang mempengaruhi adalah intensitas cahayanya gitu kan dan CO2 gitu kan. CO2 di sini yang berpengaruh adalah itu. Ya. Jadi nanti kalian akan menjelaskan Hilang lagi suaranya. Coba aku mau bantu dikit ya untuk penjelasan grafiknya aja nih. Sepengetahuan saya ya, senangkepnya saya. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Oke, jadi di grafik ini misal contoh grafik hasil kelompok 5. Nah, grafik ini adalah rata-rata ya perhitungan banyaknya jumlah gelembung pada ke-6 percobaan. Nah, misal nih, kan dari data-data yang udah ada, kemudian dari percobaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu menghasilkan rata-rata jumlah gelembung yang berbeda. Misalnya saja pada percobaan 1 itu menghasilkan jumlah gelembung yang paling sedikit, sedangkan yang percobaan ke-6 itu menghasilkan jumlah gelembung rataan yang paling banyak. Nah, itu sendiri itu disebabkan oleh ini yang tadi perlakuan tadi, banyaknya intensitas cahaya yang masuk dan juga jumlah NaHCO3 ya yang masuk. Jadi kan tadi dari percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jarak cahaya yang diberikan dan konsentrasi NaHCO3-nya kan berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih kok setiap percobaan jumlah gelembungnya berbeda-beda gitu.
Nah, menurut teori, semakin jauh jarak cahaya yang diberikan, itu otomatis kan semakin sedikit intensitas yang diberikan. Nah, intensitas yang diterima semakin sedikit, sehingga nanti jumlah gelembung O2 yang dihasilkan tumbuhan tersebut juga semakin sedikit, gitu. Ngerti ya? Jadi, penambahan juga NaHCO3 itu kan menjadi pasokan CO2, ya kan? Pasokan tambahan. Jadi kalau misal NaHCO3-nya diberikan lebih banyak, nanti bisa menghasilkan reaksi fotosintesis yang lebih tinggi. Jadi makanya nanti jumlah gelembung O2 yang dihasilkan juga bisa meningkat seperti itu. Mungkin itu ya gambaran korelasinya antara jumlah gelembung dengan percobaan yang diberikan gitu. Kira-kira jelas gak? Mungkin selanjutnya Kak Nurul bisa melengkapi ya. Ya, coba saya mau gimana adik-adik ada yang sebenarnya yang apa yang dijelaskan oleh Kak Cindy itu iya itu yang maksud yang kakak tadi jelaskan, hanya saja emang suara terkendala dengan suaranya yang kecil seperti itu. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman, apakah sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah. Oke, dilanjutkan ke format ya. Jelas nggak suaranya? Cukup jelas. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya. Terlihat, Kak. Sudah, Kak. Ya. Kalau untuk formatnya di sini sama ya, ditulis nama, NIM, kelompok, kelasnya. Kelompok di sini nggak perlu kelas aja. Terus tanggal sekarang. Terus di sini kalian buat ya, karena yang menjadi asisten pada materi ini adalah saya, jadi yang dibuat adalah nama saya. Langsung tujuan di sini ngikutin aja tujuan yang ada di penonton yang kalian udah download ya. Di sini nggak perlu pakai untuknya nggak perlu. Nah langsung aja hasil pengamatan dan jawaban pertanyaan. Nah di sini nomor 1 ini. Kak, maaf suaranya hilang. Oh ya, coba di sini deh. Sebentar ya.
Suaranya sudah terdengar? Sudah. Ya. Dilanjutkan lagi. Di sini nanti nomor 1 di copy aja grafik yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi nanti di sini habis ditaruh nih nomor 1 kan, analisis dan interpretasi data telah yang tersaji. Di sini berarti nanti kalian langsung aja di copy grafiknya, terus di bawahnya ditulis keterangannya. Hubungan antara jarak cahaya dengan NaHCO3 dengan volume gelembung udara. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan ya. Kedengaran nggak suaranya? Mengecil, Kak. Ya, sekarang gimana? Putus, Kak. Halo Kak Cindy. Halo. Kalau misalkan saya minta tolong share screen, apakah bisa? Nanti supaya saya bisa di HP ngomong. Oh, bentar saya coba. Tapi lewat HP ya? Nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Oke. Bentar. Oh iya teman-teman, selagi nunggu, ini kalian udah pada presensi semua belum? Sudah, Kak. Oh sudah. Sudah bisa kan ya di IPB Mobile? Bisa, Kak. Oke.
Bagaimana Kak Cindy? Apakah sudah bisa? Ini masih mencoba. Bentar. Ya, terdengar ya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sekarang terdengar, Kak. Tunggu sebentar ya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Aman, Kak. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Halo? Halo, Kak. Suara saya terdengar tidak? Dengar, Kak. Halo? Ya, saya lanjutkan ya. Di sini formatnya tulis aja nama, NIM, kelasnya, tanggal saat sekarang praktikum. Kemudian untuk asisten bold nama saya karena di sini saya yang menjelaskan pada praktikum sekarang. Kemudian langsung aja tujuan di sini mengikuti tujuan yang ada di file yang kalian download melalui course ya. Kemudian pada hasil pengamatan dan jawaban pertanyaan, nomor 1 di sini kan ada analisis dan interpretasi data. Nah, jadi nanti di sini nomor 1 kalian melampirkan data hasil Excel yang tadi sudah dijelaskan, kemudian buat hubungannya antara jarak cahaya dan NaHCO3-nya dengan volume gelembung udara. Misalkan kalau yang tadi kan sudah terlihat ya. Jadi pada grafik ini jarak cahaya dan konsentrasi NaHCO3 mempengaruhi jumlah gelembung udara. Pada jarak yang semakin dekat, maka pada jarak yang semakin dekat antara hidrilla dengan sumber cahayanya, maka akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibandingkan dengan jarak yang semakin jauh antara hidrilla dengan cahaya, kayak gitu. Antara hidrilla dengan sumber cahaya maksudnya. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian dengan NaHCO3-nya juga dijelaskan gimana nih kalau NaHCO3-nya itu kadarnya sedikit, 1 gram nih misalkan. Kalau kadarnya 1 gram cuman sedikit dibandingkan dengan kadar yang 3 gram, itu gimana hasilnya? Kayak gitu dijelaskan hasil gelembungnya. Kayak gitu. Terus untuk yang nomor 2, membuat pembahasan. Yang pertama itu berdasarkan data yang ada, data yang tadi, faktor apa sih yang paling besar pengaruhnya terhadap laju fotosintesis? Nah, ini juga kalian bisa lihat dari perlakuan yang
tersaji di dalam praktikum yang sudah kalian download ya. Penuntun praktikum yang sudah kalian download. Di situ kan ada perlakuan 1, perlakuan 2, dan seterusnya dijelaskan jaraknya berapa dan kadar NaHCO3-nya itu berapa. Nah, kalian itu menyesuaikan dengan hasil yang ada. Jadi tabung yang tadi kan di grafik kan kelihatan kan grafik yang paling tinggi itu pada perlakuan yang mana, kayak gitu kan. Kalian menjelaskan nih, kalau misalkan yang paling tinggi tuh kan ada yang gelembungnya ada yang lebih 1 gitu kan, ada yang gelembungnya itu mencapai 7 gitu, ada yang gelembungnya 7, ada yang gelembungnya 1. Nah, kalau misalkan yang gelembungnya 7 itu pada perlakuan 6 kan, dan itu pada jarak berapa sih, dan pada kadar NaHCO3 yang berapa sih, itu dijelaskan. Berarti pengaruhnya kan sudah jelas kan, karena jaraknya semakin dekat kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 2, yang 2B, itu apa yang menyebabkan hasil yang berbeda dari pemberian Na bikarbonat yang berbeda. Kan di sini kan Na bikarbonatnya kan beda-beda ya, ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 3 gram. Nah, dari yang perbedaan dosisnya itu yang berbeda, maka kan hasil gelembung yang didapatkan juga berbeda. Kenapa itu berbeda? Karena dipengaruhi oleh intensitas cahayanya juga gitu ya kan. Selain adanya intensitas cahaya, dipengaruhi juga karena konsentrasi dari Na bikarbonatnya juga berbeda. Kalian bisa mencari juga sumbernya melalui jurnal ataupun buku-buku ya. Kemudian yang 2C, apakah ada faktor yang menjadi pembatas fotosintesis pada percobaan ini? Jelaskan alasannya gitu kan. Di sini berarti kan akan ada yang menjadi faktor pembatas kan antara fotosintesis antara laju fotosintesisnya yang tadi berdasarkan perlakuan. Kalau misalkan berdasarkan tren tadi, kira-kira ada nggak sih yang menjadi faktor pembatasnya gitu. Nanti kalian bisa cari-cari ya, dan berdasarkan dari hasil yang ada. Terus yang nomor 3, selain terkait dengan data percobaan yang Anda amati, faktor apa lagi yang mempengaruhi laju fotosintesis tumbuhan gitu kan. Kan kalau misalkan tadi pengamatannya itu kita cuman pakai jaraknya kan, berarti intensitas cahaya dan juga kadar CO2-nya, berarti konsentrasi CO2-nya, itu kan yang kita amati tuh. Nah, terus kan sebenarnya ada nih faktor lain yang mempengaruhi laju fotosintesis. Nah, kalian bisa cari di internet. Kalau misalkan berdasarkan tadi yang sudah kakak jelaskan, bisa jadi faktor dalam. Faktor dalamnya itu kayak klorofil, kayak gitu. Kalian mungkin tambahannya bisa kalian cari lagi di jurnal-jurnal ya. Terus kalau untuk yang keempat, kalian buat kesimpulan dari percobaan ini. Jadi kesimpulannya itu misalkan kan karena kita percobaannya itu tentang yang kita menjadi perlakuan adalah jarak, yaitu intensitas cahaya dan juga kadar CO2-nya gitu kan. Kita kan memberi perlakuan CO2 yang berbeda-beda kan. Maksudnya memberi perlakuan NaHCO3 sebagai pemasok dari CO2-nya itu kan berbeda-beda. Jadi kesimpulannya itu kedua faktor itu mempengaruhi laju fotosintesis kayak gitu. Kalian bisa pakai kesimpulan itu dan juga bisa ditambahkan dari data-data yang kalian dapatkan kayak gitu. Demikian untuk ke bawahnya lagi boleh. Nah, seperti biasa ya, minimalnya jurnal dan 1 buku. Jurnalnya minimal 10 tahun terakhir dan juga buku minimal 20 tahun terakhir. Untuk format laporan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah terus di sini kalian namakan ya, nama NIM, laporan minggu kelima, terus subjeknya jangan lupa dituliskan juga. Terus kalian kirim ke Kors IPB dan juga ke email kakak maksimal pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.59. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Maaf Kak, izin bertanya. Kak, Bagaimana adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Tadi Lita ingin bertanya, Kak. Apakah sudah cukup jelas? Halo Nurul, kedengaran nggak suaranya? Halo, Nurul, kedengaran nggak suaranya? Halo, halo. Sepertinya Kak Nurul nggak denger ini ya, jaringannya kayaknya. Tadi siapa yang ingin bertanya? saya Kak. Iya, coba ditambung dulu deh. Mau bertanya apa? Tadi kan datanya itu dibagi jadi 5 kelompok ya Kak. Iya, Itu maksudnya 5 kelompok, jadi satu kelompok itu intinya datanya sama kan Kak? Tapi lapraknya masing-masing seperti itu Kak. iya. Untuk lapraknya sendiri itu tetap masing-masing. Kan nanti disediakan 5 dataset itu kan. 5 dataset berarti 5 dataset itu kalian itu nanti kami acak untuk bakalan ngerjain salah satu dataset yang sudah ditentukan. Jadi nggak tahu nanti kalau misal nih ada yang dapat dataset nomor 2, ya udah dia berarti fokus ngerjain yang tabel itu yang khusus percobaan 2 gitu. Tapi tentang ulangannya, tentang percobaannya itu ikutin aja yang dari dataset tersebut gitu. Nanti mungkin dari Kak Nurulnya sendiri itu bakal ngacak kalian itu nama-nama siapa aja yang dapat dataset pertama, yang kemudian dataset kedua dan seterusnya sampai dataset kelima gitu. Tapi untuk laporannya sendiri karena kalian membahas datanya masing-masing, ya kalian laporannya juga masing-masing kayak gitu. Jelas gak? Iya, baik Kak, jelas. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya Kak. Oke. Itu yang soal nomor 1 kan di buku panduan itu ada tabel yang untuk konsentrasi NaHCO3 itu dicantumin juga nggak Kak? Nomor 1 tabelnya ya? Tabel konsentrasi NaCO3 ya? Iya Kak. Bentar ya. Nurul, terdengar nggak suaranya? Oh iya udah terdengar udah. Oke, untuk yang barusan bertanya bisa diulangin lagi ya. Mungkin Kak Nurulnya bisa lebih tahu gitu, lebih bisa menjawab. Itu Kak yang pertanyaan nomor 1 kan ada di buku panduan ini kan ada tabel tentang konsentrasi NaHCO3 itu dicantumin juga nggak Kak? Oh iya tabel ya. Tabelnya ini kan konsentrasinya kan berbeda-beda kan ada tiap kelompok. Di sini kalian cantumkan saja ya. Nanti untuk formatnya kakak akan memperjelas, cantumkan tabel dan juga cantumkan grafik. Nanti kakak akan memberi tandanya ya untuk nanti kakak kirimkan ke kalian. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih Kak. Ya.
Kak izin bertanya. Silakan. Jadi ini praktikumnya mandiri atau bukan ya Kak? Praktikumnya kalian nggak praktikum. Jadi kalian langsung membahas data saja. Nah, tadi kan tabel-tabel yang tadi itu adalah hasil dari praktikum ceritanya kayak gitu. Jadi kalian cuman membahas data saja. Jadi kalian nggak perlu melakukan praktikum secara mandiri di rumah. Tapi kalau untuk kalian ingin tahu nih memperjelas bagaimana sih cara kalau misalkan praktikum secara langsung, kalian bisa lihat di video yang sudah tertera di penuntun yang udah ada gitu. Itu kan ada link video tuh. Kalian bisa klik di situ supaya kalian tahu bagaimana sih prosesnya secara realnya. Oke Kak, makasih Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada respon berarti udah pada jelas semua ya. Oke. Mungkin dari Kak Feby atau Kak Astri ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Silakan. Izin masuk ya. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya hanya mau mengingatkan tentang kuis. Jadi, minggu ini kan ada 2 orang yang terlambat kuis. Ya, adalah alasannya karena memang keteledorannya sendiri, satunya lagi emang karena ada urusan keluarga. Tapi harapan saya ke depannya, kalau memang lagi ada kendala, tolong segera dikonfirmasi ya. Jangan tunggu kita yang mencari kalian. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh dan penting, kalian yang berinisiatif untuk mengonfirmasi ke kita. Biar kita kabari ke dosen yang lain. Begitu ya. Jadi tolong kalau misalnya hari itu kamu nggak benar-benar misalnya lagi ada sesuatu yang mendadak, kabari gitu. Jangan tunggu jamnya udah lewat, terus kita baru nyariin, baru dikabari. Oke? Dan untuk selanjutnya, saya harapkan tidak ada lagi yang melalaikan kuisnya. Karena nilainya juga lumayan kan, 25% menyumbang dari nilai praktikum kamu. Itu aja sih. Saya kembalikan ke Cindy. Oke. Makasih Kak Astri. Nah benar ya, maksudnya kan kita juga punya kesibukan masing-masing. Nah terkadang kalau dari sayanya sendiri juga nggak mesti apa ya, bakal standby terus gitu selama hari Sabtu itu bakal ngingetin terus, gempur kalian terus di grup. Itu karena ya kadang ada gitu kesibukan lain gitu. Terus kayak kan itu maksudnya yang butuh nilai kan sebenarnya kalian gitu. Kalau kalian emang ingin nilainya maksimal biologi dasarnya, ya kalian usahain setiap kesempatan yang ada. Salah satunya kuis itu sendiri gitu. Laporan kalian maksimalin, kuis juga kalian tetap maksimalin. Jangan, ya mungkin ada beberapa dari kalian kayak mikir, kuis mah cuma ya kayak gitu doang gitu. Terus ya ninggalin 1 kali, 2 kali, nggak apa-apa kali gitu. Kayak jangan sampai kalian anggap itu remeh gitu loh. Karena
sekalinya nilai satu materi itu kosong kuisnya, itu bakal mempengaruhi banget gitu. Kayak misal harusnya nilai akhirnya mungkin kalian 80, karena kuis kalian nggak ikut, bisa jadi 70 lah, atau bisa jadi malah di bawahnya 60 gitu loh. Karena emang seberpengaruh itu gitu loh. Kalau misal emang kalian ngerasa itu penting, kalian harus benar-benar punya rasa tanggung jawab sendiri gitu. Harus setiap paling enggak dari awal hari Sabtu itu kalian harus sudah ingat gitu. Sabtu ya udah waktunya kuis gitu. Kuis biologi dasar itu udah pasti, udah wajib dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Kalian harus sudah tanemin itu di list tanggung jawab kalian gitu. Kalau bisa, kalau emang kalian orangnya pelupa, sangat-sangat pelupa, kalian mungkin bisa tulis di Google Kalender kalian, atau mungkin di pengingat-pengingat yang lain gitu. Tulis di hari Sabtu dari jam sekian sampai jam sekian ini kuis biologi dasar khusus itu. Padahal kan kalau kuis kita paling maksimal 10 menit doang kita ngerjain. Bahkan kalau pas saya lihat-lihat di hasil course-nya, kalian itu sebenarnya mengerjakan itu dengan waktu yang sangat-sangat minim gitu. Ada yang sampai 3 menit sudah selesai, ada yang bahkan 2 menit sudah selesai. Makanya kayak kan nilai materinya kan menurut kita juga harusnya sudah jelas. Jadi otomatis kalian kalau mengerjakan harusnya sudah paham dan sudah bisa mendapat nilai bagus gitu loh. Jadi kalau kalian sama sekali nggak mengikuti cuma gara-gara lupa gitu ya, cuma gara-gara ya ketinggalan, lupa sama sekali, nggak kepikiran, itu tuh kayak sayang banget gitu loh. Terus ada juga yang mungkin alasannya yang ada alasan acara keluarga atau mungkin acara yang lain gitu. Ya masih harus tetap usahakan gitu, karena kan di waktu luang dari jam 1 siang sampai jam 8 malam itu kan lama waktunya gitu. 13.00 sampai 20.00 itu ada waktu 7 jam. Full 7 jam itu kalian cuma harus sempatkan 10 menit aja untuk nyumbang nilai kalian. Udah gitu doang gitu. Maksudnya sesimpel itu gitu, tapi kenapa di nyampe minggu kemarin masih tetap aja ada yang ketinggalan. Padahal yang minggu pertama praktikum itu yang topik keanekaragaman organisme mikroskopik itu baru satu kuis itu doang yang kayaknya kuisnya sama sekali belum nggak ada yang ketinggalan. Makanya kan dari awal itu aku udah excited banget kayak wah berarti kalian emang anggap ini penting gitu loh. Emang sama sekali nggak ada yang ngeremehin gitu. Makanya kayak kalau bisa minggu-minggu berikutnya jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Beda lagi ceritanya mungkin nanti kalau misal ada suatu kendala yang benar-benar sama sekali nggak bisa gitu, nggak bisa kalian kuis gitu, ada mati lampu selama 7 jam itu kah, atau mungkin ada hilang jaringan selama 7 jam itu, ya udah emang namanya kendala jaringan mau gimana lagi. Tapi kalian bisa cantumin bukti screenshot gitu. Screenshot kalau benar-benar gak ada jaringan pada waktu itu juga gitu. Jadi kalau bisa minggu ini nih, sekarang kan hari Senin, masih lama, nanti hari Sabtu topik fotosintesis ini kalian benar-benar prioritasin gitu untuk kuis selama 10 menit aja gitu. Itu ya. Jadi kami harap juga nilai kalian juga bisa maksimal gitu. Oke nggak nih?